Kesalahan yang paling sering dilakukan pebisnis pemula. Ini gawat banget, setengah dari bisnis UMKM di Indonesia gagal sebelum masuk tahun kelima. Dan sedihnya, banyak di antara mereka yang gagal ini bukan karena kekurangan modal, tapi karena kebodohan yang diulang-ulang oleh foundernya sendiri. Aku sering lihat UMKM buka toko semangat banget, rajin posting sosial media, packaging oke, promosi jalan, tapi tetap aja gagal. Kenapa bisa gitu? Karena ada 3 kesalahan besar yang hampir semua pebisnis pemula ulangin, termasuk aku. Tahu 3 kesalahan besar ini bisa nyelamatin kamu dari buang-buang uang, buang waktu, bahkan buang persahabatan. Mari kita audit. Aku nggak cuma ngomongin teori, aku bangun beberapa usaha dan bersama Apindo, aku juga pernah jadi konsultan bisnis untuk UMKM di Indonesia. Buat yang baru gabung, halo, namaku Pinurba Anandita, aku lulusan MBA dari University of Southern California di Amerika Serikat. Tapi yang lebih penting, aku juga pernah bingung, takut gagal, sama kayak kalian. Jadi 3 temuan ini bukan sekedar teori, ini hasil jatuh bangun dan observasi di lapangan. Temuan pertama, salah pilih partner. Kebanyakan orang mikir partner terbaik itu adalah orang terdekat kita, baik teman ataupun keluarga. Padahal, orang yang enak diajak nongkrong bareng itu belum tentu enak diajak kerja bareng. Aku sering lihat bisnis dari partneran tadi bubar karena hal-hal sepele, ribut soal duit, ribut soal pembagian tugas, dan ribut soal ritme kerja. Helmi Yahya di bukunya bilang, cari partner itu kayak kawin. Jadi jangan mudah kawin dengan orang. Kita harus benar-benar klik, karena kita bakal sering ketemu, sering diskusi, jalan, bahkan susah bareng. Nah, kalau nggak cocok, ujung-ujungnya kita jadi malas kerja. Dan ironisnya, partneran dengan orang terdekat itu malah sering bikin masalah. Kenapa? Karena ribut kecil ini jadi baper. Ngungkit-ngungkit jasanya dulu. Kayak, inget nggak dulu kita pernah, atau dulu kalau lo bukan gue yang nyelamatin, bakal bla 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 segala macam. Akhirnya bukan cuma bisnis yang bubar, tapi juga pertemanan. Ada yang pernah ngalamin? Terus gimana? Dari studi yang aku jalani, rumusnya sebenarnya simple. Cari partner yang skillnya beda dan kita bisa saling melengkapi. Jangan timnya anak STAN semua, anak UI semua, UGM semua. Jurusannya sama lagi. Itu kayak bikin tim bola yang isinya striker semua. Partner yang skillnya beda itu sangat-sangat penting. Biar kelemahan kita itu tertutup dan kita saling melengkapi. Nah, pertanyaannya, partner bisnis kamu yang sekarang sudah melengkapi atau justru jadi beban? Teman kedua, founder yang egois. Banyak founder yang terlalu percaya diri. Mereka bikin produk yang mereka suka banget, lalu maksa customer buat suka juga sama produknya. Masalahnya, customer nggak selalu peduli sama apa yang founder suka. Contoh nyata yang gagal, Net TV. Programnya keren, kualitasnya premium, ulang tahunnya selalu mewah, tapi rugi terus. Kenapa? Karena yang laku di Indonesia justru acara hiburan ringan, bukan yang kelas atas kayak Net TV. Contoh yang kedua, Garuda Indonesia. Layanannya bintang 5, pesawat tepat waktu, servis premium, tapi lagi-lagi rugi. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih pilih paket yang murah, meskipun delay. Yang penting bisa bawa oleh-oleh buat keluarga. Sekarang bandingin deh sama yang berhasil. Isyana Saraswati misalnya. Dia besar dengan musik klasik. Tebel banget fondasinya di situ. Kalau dia ngotot main musik ala-ala Beethoven, mungkin penontonnya nggak bakal sebanyak sekarang. Tapi dia pinter. Dia diterima pasar karena dia masuk lewat jalur pop, kolaborasi sama band-band metal, bahkan pelawak pas lagi manggung. Founder nggak boleh egois. Produk itu bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk memuaskan pasar. Sekarang jujur deh, selama ini kamu bikin produk itu atas kemauan sendiri atau perhatikan kemauan customer? Teman ketiga, tidak mengerti customer.
Ini masih erat kaitannya sama temuan sebelumnya. Kebanyakan UMKM itu jatuh bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka nggak ngerti kepada siapa mereka mau jualan produk. Tiap ditanya siapa target pasarnya, mereka jawabnya standar. Semua orang mas, kan semua orang butuh baju. Semua orang butuh air. Padahal itu sejatinya kayak nembak cewek satu kampung. Jadi nggak ada orang yang merasa dispesialkan. Harusnya sebelum jualan, kamu itu harus tahu siapa target pasar kamu. Umurnya berapa, kerjaannya apa, gajinya berapa, hobinya apa, tinggalnya di mana, dan lain-lain. Contohnya, ketika mutusin jualan baju buat bapak-bapak umur 30-40, kerja kantoran, gaji 5 juta sebulan, rumahnya di pinggiran kota kayak di Depok, di Tangerang, di Bekasi, dan mereka kerja naik motor. Nah, maka produknya jelas, kemeja, karena buat kerja, bukan polo shirt. Kemudian kamu juga sediain ukuran gede-gede kayak L, XL, XXL karena banyak yang perutnya udah buncit-buncit. Kemudian warna-warnanya gelap. Harganya ya 100 ribuan. Nah, kalau mau jual barang tambahan bisa kayak kaos kaki kantor, kaos dalam, sarung tangan motor misalnya, jas hujan juga bisa. Jadi semuanya tuh nyambung berdasarkan customernya. Nah, promosinya gimana? Promosinya juga pakai model bapak-bapak juga dengan jokes bapak-bapak. Misalnya, makan makanan apa yang bisa melindungi dari hujan? Apa tuh? Payung hai. Bisnis itu bukan soal gaya, bukan soal ego, tapi bagaimana kita mengerti manusia. Cari partner yang pas, produk yang nyambung, dan customernya jelas. Itu kuncinya. Sekarang aku mau nanya, dari 3 dosa ini, mana yang paling sering kamu lihat di sekitar kamu? Atau jangan-jangan kamu pernah ngelakuin itu sendiri? Coba komen di bawah, aku pengen tahu cerita kamu. Sampai jumpa di audit selanjutnya.